Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2336. Siapa kamu? Saya akui, saya pernah berbicara terlalu keras sebelumnya, teman kecil, saya benar-benar minta maaf. Lord Xuankong merasa malu, tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Lin Yun terkejut sesaat, lalu dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu terlalu sopan, saya tidak mampu melakukan ini." Dia melangkah maju dan memberi hormat lagi dan lagi, dengan ekspresi tulus di wajahnya, dan melanjutkan, "Saya hanya berbicara dengan fasih sebentar, dan untuk sesaat, saya tidak perlu menganggapnya serius, senior." Semua dikatakan dan dilakukan, Lin Yun pasti tidak akan sanggup menanggungnya ketika seorang ahli tingkat kaisar benar-benar meminta maaf kepadanya. Dengan status seperti itu, dia masih bisa meminta maaf kepada juniornya atas perkataannya, yang menunjukkan bahwa Yang Mulia Xuankong adalah orang yang berpikiran besar. Xuankong sedikit terkejut saat melihat ini, dan langsung tertawa, "Saya salah, saya benar-benar salah, saya tidak menerimanya." Dia merasa jauh lebih santai, dan ketika dia melihat penampilan Lin Yun yang sederhana, dia merasa jauh lebih enak dipandang. "Hahaha, nak, kamu baik sekali, Xuankong sebenarnya bisa meminta maaf padamu. Asalmu dari mana? Siapa yang lebih tua? Melihat betapa mudanya kamu pasti belum berusia lebih dari 30 tahun. Kamu benar-benar luar biasa." Itu membuka mata kami. Di samping Yang Mulia Xuankong, 4 lelaki tua yang jatuh melalui celah ruang tersenyum dan melangkah maju untuk bertanya pada Lin Yun, terlihat sangat perhatian. Kultivasi mereka tidak terduga, dan mereka dapat merasakan fluktuasi sajak Tao yang menakutkan hanya dengan berbicara di depan mereka. Ini adalah penjaga dewa liar. Lin Yun, kamu benar-benar luar biasa. Mereka menghadap ke 9 alam dan berada sangat tinggi di sana, tapi tidak ada yang pernah meminta mereka turun langsung untuk melihat mereka, kata Lord Xuankong sambil tersenyum dari samping. Terus terang, orang-orang ini adalah biksu yang bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, dan mereka juga merupakan beberapa orang yang memeriksa aturan leluhur ilahi Tianhuang. Alam Tianhuang dibagi menjadi 9 bagian, dan orang-orang inilah yang memeliharanya. Mereka semua mengendalikan jalan ruang angkasa, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Lin Yun tidak berani mengabaikan dan mengatakan yang sebenarnya tentang asal-usulnya. Kunlun. Keempat pengawal Huang Shen sangat terkejut dan mau tidak mau melihat ke arah Lin Yun lagi, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pria yang baik, dia sebenarnya adalah teman lama Kunlun. Dulu, ada beberapa elit dari Kunlun yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta surgawi ini, tapi sayangnya mereka tidak berhasil sampai akhir. Kalau begitu dia setara dengan keturunan leluhur ilahi Qinglong. Setelah jalan menuju surga terputus, teman lama Kunlun memang sedikit menderita. Saya pikir kami juga berpartisipasi dalam perang Dewa Kunlun saat itu, tapi sayangnya, kami masih kalah. Ekspresi mereka dipenuhi dengan emosi dan desahan, dan mata mereka tertuju pada Lin Yun, tidak dapat memalingkan muka untuk waktu yang lama. "Sahabatku, aku akan pergi sekarang. Sebuah pesta besar menantimu." Keempat penjaga Dewa Desolate menangkupkan tangan mereka dan menatap Lin Yun dengan sedikit kesungguhan. Setelah keempat orang itu pergi, Tuan Xuankong memandang Lin Yun dan berkata dengan serius, "Lin Yun, saya tahu mengapa kamu datang. Beban yang kamu tanggung lebih berat daripada beban Dewi dengan darah Phoenix ilahi. Mereka ingin kembali ke tanah kuno, dan Anda ingin membangun kembali jalan surgawi. Saya tahu betapa merepotkannya membangun kembali jalan surgawi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikutuk. Senior." Lin Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Xuankong menyelanya dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, kamu harus pergi ke pesta surgawi, dan kamu harus pergi sampai akhir, jika tidak, leluhur tidak akan dapat membantu. Kamu bahkan jika mereka menginginkannya." Dewa leluhur tidak pernah melupakan perjanjian yang dia buat dengan Raja Qinglong. Hati Lin Yun tenggelam, ekspresinya menjadi lebih serius tanpa sadar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak. Kamu harus kembali ke kota Tianhuang dulu. Level ini akan bertahan sebentar. Kembalilah setelah level ketiga dibuka," perintah Lord Xuankong. Lin Yun mengangguk. Para biksu lain di dojo semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini, dan emosi mereka masih naik turun. Ini benar-benar berlebihan.
Bagaimana Anda menemukan 10.000 penglihatan? Ini sangat aneh. Dia telah menemukan semua penglihatan yang ditinggalkan oleh leluhur ilahi naga biru. Setelah semuanya menyatu, apa sebenarnya slip giok emas itu? Setelah 10.000 penglihatan menyatu, mereka akan berubah menjadi seni bela diri atau misteri baru. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Dewa Naga Azure. Aku sangat cemas. Ada begitu banyak penjaga dewa liar, tapi mereka bahkan tidak bertanya pada Lin Yun bagaimana dia menemukannya. Ketika segala sesuatunya bersatu, ada diagram yin yang dan naga ilahi. Sekilas, saya yakin ini terkait, bahkan terkait dengan keabadian. Banyak biksu perlahan-lahan sadar kembali, dan beberapa bahkan melupakan pertaruhan antara Lin Yun dan Sangguan Jue. Bahkan pil Dewa Naga tertinggi dan slip giok emas membuat mereka penasaran. Itu adalah perpaduan dari 10.000 jenis penglihatan, harta karun sejati yang ditinggalkan oleh leluhur Dewa Naga Azure. Semua orang tahu persis berapa berat yang diwakilinya. Saat ini, Sangguan Jue memimpin orang-orang dari kuil Jueying. Suasana hatinya sedikit pulih, tetapi wajahnya masih pucat, dan dia tidak energi seperti sebelumnya. Kalian pasti tahu betapa sombongnya Sangguan Jue ketika menguasai lebih dari 300 penglihatan, bahkan ia mengatakan bahwa akulah satu-satunya yang ada di langit dan bumi. 18 pil ciptaan naga dewa membuatnya semakin gembira, begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya hanya selangkah lagi dari Saint Lord tingkat 8, dan dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan berhasil mengatasi kesengsaraan dan dipromosikan menjadi Saint Lord Xuan Huang. Dapat dikatakan bahwa beberapa saat yang lalu, dia memiliki segalanya, tetapi dalam sekejap itu seperti mimpi. Untukmu. Sangguan Jue sangat enggan, tapi dia tetap menyerahkan 20 pil sumber api yang didanai oleh kuil Jueying. Taruhannya sekarang sudah berakhir. Pil sumber api dikemas dalam tas harta karun satin ungu, sekilas terlihat seperti peninggalan luar angkasa, berat dan berkilau. Lin Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi Sangguan Jue menunjukkan ekspresi keengganan dan berjuang secara naluriah. Tidak tahan. Tidak ada gunanya jika kamu tidak mau, ambil saja. Lin Yun tersenyum dan meraihnya dengan sedikit kekuatan. Pil sumber api dibuat oleh leluhur Dewa Surgawi dan berisi Ki Hong Meng yang agung. Lin Yun dapat segera menggunakannya setelah dia dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat ke-7. Itu jelas merupakan hal yang baik, dan dia tidak ingin bersikap sopan. Sudut mulut Sangguan Jue bergerak-gerak, dan dia merasa sangat sakit, hati orang lain di kuil Jueying berdarah. 20 pil sumber api dibuat oleh leluhur Dewa Tian Huang sendiri, dan sekarang semuanya milik Lin Yun. Zhao Zanli terlihat sangat frustrasi, tapi dia tidak punya pilihan selain melihat Lin Yun dengan senang hati menerimanya. Orang ini sangat kasar, keluh Zhao Zanli dalam hatinya. Lin Yun memegang tas satin ungu yang tebal itu, menimbangnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Setelah dia selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi Sangguan Jue menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Sangguan Jue, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu kehilangan? Xiong Tianan dan yang lainnya segera mengikuti, berdiri di samping Lin Yun, dan memandang sekelompok orang di depan mereka dengan waspada. Sangguan Jue tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Xuan Kong ada di sini untuk menjagamu. Saya tidak cukup bodoh untuk melakukan apapun di depannya. Selain itu, ketika dia mengatakan ini, dia menghela nafas dan berkata setelah sekian lama, lagi pula, aku bahkan kalah darimu ketika aku selingkuh. Sekalipun aku masih tidak yakin, aku harus diyakinkan sekarang. Curang. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu mengatakan itu adalah harta rahasia yang menyatu dengan bola mata? Itu adalah mata penciptaan, dan itu juga menjadi dasar taruhanku denganmu. Itu adalah harta langka dengan kegunaan magis yang tak terbatas. Ekspresi Sangguan Jue berangsur-angsur menjadi tenang saat dia berbicara, dan dia melanjutkan, saya ingin tahu sekarang, bagaimana Anda mengalahkan saya? Bagaimana Anda menemukan 10.000 penglihatan? Saya yakin tidak peduli betapa luar biasa Anda, tidak mungkin untuk memecahkan 1000 cermin, itu benar-benar mustahil, pemahaman bawaan ini tidak penting. Begitu pernyataan ini keluar, langsung membangkitkan rasa penasaran banyak orang, dan dojo pun langsung menjadi sunyi. Lin Yun tersenyum dan berkata, Anda benar. Adapun kuncinya, sebenarnya ada dalam kata-kata yang mulia Xuan Kong. Anda dapat memikirkannya sendiri secara perlahan. Setelah mengatakan itu, Lin Yun meninggalkan tempat itu bersama Ji Zixi dan yang lainnya tanpa penundaan. Dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan inilah saatnya untuk meningkatkan kekuatannya.
Apakah itu menyerang Raja Suci tingkat ke-7, atau menyempurnakan 18 pil penciptaan naga dewa atau 20 pil sumber api? Atau pil dewa naga tertinggi, kekuatan Lin Yun dapat mencapai transformasi penting dalam waktu singkat. Dan batu giok emas itu tergelincir. Tidak hanya orang lain yang penasaran, Lin Yun juga penasaran di dalam hatinya, ingin tahu harta macam apa itu. Apa yang dikatakan Tuan Xuan Kong? Kata-kata apa? Sang Guan Jue sedikit mengernyit dan tampak bingung. Bahkan Tuan Xuan Kong sendiri merasa bingung dan bergumam, apakah saya mengatakan sesuatu? Setelah Lin Yun dan yang lainnya tiba di kaki gunung, Xiong Tianan dan yang lainnya dengan cepat bertanya bagaimana mereka menemukan 10.000 jenis penglihatan. Sebenarnya sangat sederhana. Saya tidak berbohong. Kuncinya terletak pada perkataan Tuan Xuan Kong, kata Lin Yun sambil tersenyum. Lin Jiangxian berkata, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah Tianmen yang memiliki lebih dari 900 penglihatan. Itu benar. Lin Yun tersenyum, Lin Jiangxian memang sangat pintar. Kemudian dia menceritakan secara singkat tentang pengalamannya, yang membuka mata semua orang. Ao Jue bergumam pada dirinya sendiri, kelihatannya sangat sederhana. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Pertama, dia berpikir bahwa level ini sulit, dan kedua, dia berpikir bahwa tidak mungkin untuk menembus kekacauan. Setelah menerobos kekacauan, kita masih harus menghadapi cermin naga biru kuno. Ini mungkin tampak sederhana, namun kenyataannya tidak ada yang tersisa secara kebetulan dan tidak ada jalan pintas. Beberapa orang mengobrol santai dan kembali ke kota Tianhuang. Lin Yun memandang Ao Jue dan bertanya, Saudara Ao Jue, saya terlambat datang ke kota Tianhuang. Apakah ada tempat di kota ini yang cocok untuk selamat dari kesengsaraan? Tentu saja. Ao Jue tersenyum dan berkata, alam Tianhuang penuh dengan peluang dan harta langka. Pasti akan ada orang yang mencoba menerobos atau mengatasi kesengsaraan, tapi saya sarankan. Pergi ke alam rahasia kecil. Gerakan kesengsaraan terlalu berisik, dan jika diganggu, akibatnya akan menjadi bencana. Lin Yun sekarang menjadi harta karun, dan pasti ada banyak orang yang menatapnya. Mata Lin Yun berbinar, tempat ini bagus. Aku akan mengantarmu. Ao Jue tersenyum dan berkata, tempat ini diatur oleh Tianmen. Dibutuhkan sedikit sumber daya, tetapi dapat menjamin keamanan mutlak. Setengah jam kemudian, Lin Yun datang ke tempat yang menurut Ao Jue benar-benar aman. Ini adalah Gua Bai Sui, kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya, ada sesuatu yang hebat di dalamnya. Bagian luar gua dijaga oleh orang-orang kuat Tianmen. Beberapa orang masing-masing menyerahkan buah aneh dan masuk dengan bebas. Setiap orang memiliki alam rahasia yang terpisah. Mereka telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Gunung Tianhuang ini, dan mereka juga perlu berlatih dalam pengasingan. Setelah memasuki dunia rahasia terpisah, Lin Yun mengeluarkan slip giok emas tanpa melihat harta karun lainnya. Lin Yun mengambilnya di tangannya dan melihatnya beberapa kali, lalu meletakkannya di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Berdengung. Ada desas-desus di benaknya, dan saat berikutnya, Lin Yun melihat gulungan gantung terbuka di ruang kesadarannya. Itu adalah gambar transparan bertatahkan yin dan yang, dua energi berbeda yin dan yang saling mengejar seperti ikan. Namun, mereka menjaga keseimbangan yang halus. Lin Yun melihatnya beberapa kali dan merasa jiwanya tersedot ke dalamnya. Dia merasa sangat misterius. Ini seperti Tai Chi. Mungkinkah itu jalan Tai Chi di antara jalan abadi? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tai Chi mengubah langit dan 5 elemen mengubah bumi, keduanya merupakan salah satu dari 9 jalan abadi. Ini adalah diagram api Tai Chi Yin dan Yang. Ini adalah rahasia yang saya pahami di tahun-tahun awal saya. Semua yang disebut penglihatan berasal dari ini. Jika Anda berlatih sesuai dengan diagram ini, Anda dapat memahami Tao Tai Chi. Lin Yun tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Dia berbalik dan melihat sosok di sampingnya. Pria itu berpakaian putih, tampan, dan terlihat sangat muda, jauh dari dunia dan memiliki keanggunan yang tak terbatas. Siapa kamu? Kamu memanggilku apa? Lin Yun tertegun dan menunjuk ke pihak lain dengan kaget. Pria itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum lebar, aku punya banyak nama. Kamu bisa memanggilku Xiao Chen, pendekar berbaju putih, Xiao Chen. Aku lebih suka nama ini. N. Bab 2337 Raja Wall. Aku punya banyak nama. Kamu bisa memanggilku Xiao Chen, pendekar berbaju putih, Xiao Chen. Aku lebih suka nama ini. Pria berkulit putih memandang Lin Yun sambil tersenyum, senyumnya bersih dan hangat, dan ekspresinya lembut dan tenang. Xiao Chen, pendekar pedang berbaju putih.
Bukankah ini leluhur naga Azure ilahi? Dibandingkan dengan ketenangan pria berkulit putih, Lin Yun sangat terkejut dan menatapnya dengan heran. Nama ini sudah tidak asing lagi baginya, ia telah mendengar berbagai legenda tentang pihak lain, bahkan ia dapat membayangkan bahwa pihak lain tersebut memiliki sedikit pun hubungan dengan dirinya sendiri. Namun saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan berdiri tepat di depan saya dan berbicara dengannya sambil tersenyum. Apa, kamu tidak percaya? Pria berbaju putih itu berkata dengan lembut sambil tersenyum. Lin Yun terbangun dengan kaget, menenangkan diri, dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku tidak percaya, hanya saja nama ini terlalu mengejutkan. Kamu adalah pendekar pedang berbaju putih, dan kamu juga leluhurnya. Dari Dewa Naga Azure. Duduk dan bicara. Xiao Chen tersenyum, dan ketika dia melambaikan pakaian dan lengan baju putihnya, ruang kesadaran segera terlihat baru. Di bawah pohon kuno yang penuh dengan bunga persik berjatuhan di tanah. Ada sebuah meja kecil dan dua kursi di bawah naungan pohon. Setelah Xiao Chen duduk, dia memberi isyarat agar Lin Yun duduk juga, lalu mengambil botol anggur dan mengisinya masing-masing. Lin Yun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, bukankah ini tempat ruang kesadarannya? Mengapa pihak lain merasa seperti rumahnya sendiri, mampir kapanpun dia mengatakan ingin berkunjung, dan mengubah ruang ini dengan lambaian tangannya. Yang bisa saya katakan adalah bos tetaplah bos. Lin Yun duduk dengan hati-hati, mengambil gelas anggur dan bersulang untuk pesta lainnya, dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi tidak berani bertanya lagi. Xiao Chen melihatnya, tersenyum, dan berkata, jika ada yang ingin kamu tanyakan, katakan saja secara langsung. Tidak perlu terlalu tertutup antara kamu dan aku. Kalau begitu, sama-sama. Lin Yun berpikir sejenak, memandang ke pihak lain dan berkata, pertama, beritahu saya apakah Anda adalah sisa-sisa yang tersisa di slip batu giok emas, atau sinar klon. Perbedaan antara kedua konsep ini cukup besar. Jika hanya ada sedikit sisa pikiran, Anda hanya dapat mengingat hal-hal sebelum sisa pikiran, tetapi tidak dapat mengingat hal-hal setelah sisa pikiran. Ada perbedaan besar antara Ken Nian dan orang aslinya, terus terang itu hanya sekedar pemikiran dan tidak bisa benar-benar dilihat sebagai pribadi yang utuh. Kalau kloningan hampir sama dengan bodi aslinya. Leluhur naga Azure ilahi meletakkan gelas anggurnya dan terkekeh, awalnya itu adalah sisa pikiran. Setelah saya memperhatikan aura Anda, saya mengambil alih sisa pikiran ini dengan pikiran spiritual saya. Anda dapat memperlakukan saya sebagai klon. Lin Yun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang lain dan berkata, kamu datang ke sini khusus untukku. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja. Kamu berada di Kunlun, jadi akan merepotkan bagiku untuk melihatmu. Setelah meninggalkan Kunlun, kebetulan aku memiliki slip giok Tai Chi ini. Dengan kesempatan seperti itu akan menjadi sayang sekali jika aku tidak melihatmu. Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti, dengan ekspresi sedih di wajah tampannya, dan kemudian berbisik lembut, aku sangat merindukanmu. Ini akan menjadi sedikit canggung. Namun dalam sekejap, Lin Yun memikirkan banyak hal, dan segera memikirkan pedang patah di tubuhnya, dan ekspresinya segera berubah. Suaranya bergetar, apakah pedang patah di tubuhku benar-benar ada hubungannya denganmu? Xiao Chen tidak berbicara, hanya mengangguk dalam diam. Lin Yun Xiang menyusut dengan keras, dan hatinya sangat terkejut. Kamu ingin tahu alasannya? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu. Leluhur ilahi Qinglong berpakaian putih dan tidak menjawab teka-teki apapun. Setelah minum, dia menatap Lin Yun. Buk-buk. Jantung Lin Yun berdebar kencang, apakah hari ini akhirnya tiba? Rahasia terbesar yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya juga merupakan rahasia yang paling tidak ingin dia sentuh. Bahkan Su Ziao tidak mengetahui rahasia ini di Kunlun yang besar. Rahasia ini hanya diketahui oleh Xiao Bingfeng sejauh ini. Melihat ekspresinya berubah dan bahkan menutupi dadanya, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit dan memiliki sedikit keraguan. Tapi segera dia sadar dan tahu apa yang dikhawatirkan Lin Yun. Sepertinya kamu belum siap. Leluhur naga Azure ilahi menghela nafas pelan. Lin Yun memiliki banyak pemikiran di benaknya, bagaimana jika semua yang dia datangi ke dunia ini terkait dengan pihak lain. Lalu, bukankah dia seperti bidak catur? Apa yang telah dia lakukan, serta cinta dan kebenciannya, serta pengalaman hidup dan mati, tampaknya menjadi sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan. Jadi, bukan suatu kebetulan, kan? Lin Yun tersenyum pahit, mengambil gelas dan meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu menatap pihak lain dengan tatapan kosong.
Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia memandang Lin Yundao dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi ketika kamu telah mencapai tahap ini, kamu seharusnya sudah mendengar pepatah, jalan abadi, hanya takdir yang tidak bisa dikendalikan, hanya takdir. Tidak dapat disaingi. Kedatanganmu di Kunlun, dan bahkan kelahiranmu, semuanya ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak bisa mengganggu nasibmu, apalagi mengendalikannya. Semuanya adalah pilihanmu sendiri. Setelah mendengarkan ini, Lin Yun terlihat jauh lebih santai. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bolehkah aku mengatakannya? Lin Yun mengangguk. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia secara alami mempercayai orang-orang di depannya. Xiao Chen menatap ke langit dan berkata dengan emosi, saya pernah memiliki seorang teman baik. Dia bertarung dengan saya sepanjang hidup saya sebagai musuh dan teman saya. Dia adalah orang kepercayaan terbaik saya. Semua orang di dunia mengatakan bahwa aku membuka zaman naga, tapi siapa yang tahu bagaimana zaman naga akan terbuka tanpa pedang yang diayunkannya. Dia mengatakan sesuatu kepadaku sebelum dia meninggal, kamu dan aku akan menjadi teman dekat di kehidupan selanjutnya, dan pedangku akan menunggu milikmu. Lin Yun terkejut dan bergumam, apakah saya orang kepercayaanmu? Iya dan tidak. Xiao Chen tersenyum dan berkata, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Ini adalah takdir, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Bahkan saya tidak dapat melakukannya. Saya hanya dapat menemukan cara untuk membiarkan dia menjalani kehidupan lain. Tapi kelahiran era ini terlalu berbahaya. Sejak lahirnya era naga, aku telah bertarung tanpa henti, dan aku harus menghadapi banyak sekali masalah. Pertama ada dewa dan iblis kekacauan, dan kemudian ada binatang aneh di zaman kuno. Ada ratusan suku, dan semua pihak bersaing untuk mendapatkan supremasi. Ketika jalan menuju langit dibangun, akan ada jalan yang tak ada habisnya. Pertarungan antar dewa. Lin Yundao, saya tahu, tapi Anda menang. Ya, Kunlun telah menang, Xiao Chen berkata sambil tersenyum, tapi aku belum melupakan janji di hatiku. Aku ingin dia menjalani kehidupan lain, saat bulan cerah ada dan pagi bersinar dan awan kembali. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Saya mencoba banyak metode tetapi semuanya gagal. Kesulitannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi akhirnya saya menemukan cara. Leluhur ilahi Qinglong sepertinya khawatir untuk mengingat sesuatu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya menggunakan teknik rahasia Kunlun kuno, yang merupakan beberapa teknik magis dari zaman kuno di bumi. Saya membagi jiwanya menjadi dua, dengan setengahnya tersisa di Kunlun kuno dan setengahnya tersisa di dunia Kunlun. Lin Yunqi bertanya, mengapa membaginya menjadi dua? Leluhur ilahi Qinglong menjelaskan, ini adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Abadi di Kunlun kuno. Teknik ini tidak dapat digunakan tanpa Kunlun kuno. Tetapi jika jiwa Anda semuanya ada di Kunlun kuno, itu akan menjadi akhir dari Dharma di sana. Setelah 100 tahun, kamu tidak akan hidup lama. Ini hampir berakhir. Jadi aku telah mempertahankan setengah dari alam Kunlun. Jika waktunya tepat, pedang di tubuhmu akan menggabungkan jiwamu menjadi satu. Lin Yun tidak terlalu terkejut setelah mendengar ini, melainkan menghela nafas lega, yang menghilangkan kekhawatiran besar di hatinya. Dia tidak menempati sarang burung murai, Lin Yun dari bumi adalah dia, dan Lin Yun dari Sekte Qingyun juga adalah dia. Dalam sekejap, rasa bersalah Lin Yun berkurang dan pikirannya menjadi lebih jernih. Namun masalah baru pun datang. Lin Yun mengambil gelas anggur dan berkata, jadi, apakah aku teman lamamu sekarang, atau diriku sendiri? Aku tidak dapat mengingat apapun tentang kehidupan masa laluku. Setelah mendengar ini, Xiao Chen tertawa dan berkata, kamu benar-benar memiliki banyak kekhawatiran. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku adalah reinkarnasi dari Dewa Abadi Changqiong. Apakah itu mempengaruhi reputasi leluhur ilahi Qinglong? Lin Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya. Begitu. Senyuman Xiao Chen sedikit melembut dan berkata, tidak ada dua bunga yang identik di dunia. Bahkan jika suatu hari kamu mengingat kenangan kehidupanmu sebelumnya, itu tidak akan mempengaruhi kehidupanmu saat ini. Itu juga yang kupikirkan. Lin Yun mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil berpikir keras, dalam kehidupan ini, saya hanya peduli pada saat ini, bukan akhirat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, di mana pedang di tanganmu? Lin Yun menunjukkan ketajamannya dan tidak menyembunyikan apapun, berkata, pedang ini akan menembus langit dan menembus 9 langit. Baiklah, lakukanlah. Leluhur naga Azure ilahi sangat gembira. Keduanya mendentingkan gelasnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Senang. Kali ini, aku datang ke tempat yang tepat, hahaha.
Leluhur naga Azure ilahi tertawa, seolah-olah dia dipenuhi dengan segala jenis kebanggaan. Senang, ngomong-ngomong, kita adalah teman dekat di kehidupan terakhir kita. Jadi aku tidak akan memanggilmu leluhur ilahi lagi. Aku akan memanggilmu Saudara Chen. Bukankah itu masalah besar? Setelah keduanya mengobrol, Lin Yun pun melepaskannya. Leluhur naga Azure ilahi terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada masalah, hahaha, tapi sebaiknya aku memanggilmu Kakak Yun. Hahaha, tidak apa-apa juga. Lin Yun tidak sopan dan berkata sambil tersenyum, tetapi Saudara Chen, dari mana asalmu? Saya dengar kamu ditekan di neraka. Baiklah. Xiao Chen tersenyum, tidak menyangkalnya, dan melanjutkan, namun, kamu juga bisa berpikir bahwa aku menekan kuil takdir di neraka. Lin Yun tiba-tiba merasa Raja Qinglong ini masih sedikit sombong. Keduanya kemudian banyak mengobrol, termasuk beberapa tentang situasi Kunlun, beberapa pengalaman Lin Yun, Master Pedang Layang-Layang Ungu, dan jalan menuju surga. Mengenai jalan menuju surga yang hancur, Xiao Chen cukup tenang, mengatakan bahwa semua ini masih harus bergantung pada Lin Yun sendiri. Jika Lin Yun tidak bisa mengatasinya, dia bisa menyerahkannya pada seseorang yang mengejarnya. Selain itu, Xiao Chen juga memberitahu Lin Yun tentang 8 kejahatan kuno dan pedang, yang membuatnya merasa lega. Kami telah menang, tapi kami hanya kalah sekali dan kalah telak. Saya benar-benar tidak menyangka, Xiao Chen menghela nafas dan ekspresinya menjadi lebih serius. Perang dewa, kamu tidak bisa berhenti. Lin Yun bertanya, inilah yang dikatakan oleh Holy Lord Phoenix ilahi kepadanya, dan dia ingin memastikannya lagi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, yah, bahkan yang kuat di alam leluhur pun tidak akan berakhir. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Yun dan berkata dengan lembut, meskipun saya menyuruh Zi Yuan untuk meninggalkan beberapa kesempatan untuk Anda, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan mencapai tahap ini dan terlibat dalam sebab dan akibat Longmen. Begitu sebab dan akibat terlibat, sulit untuk memutuskannya. Kamu harus memenuhi janjimu kepada penguasa Changlong. Apapun yang terjadi di jalan menuju surga, kamu harus menyusunnya kembali. Lin Yun tidak keberatan dengan hal ini, dia tidak bisa berada di tempatnya sekarang tanpa bimbingan penguasa Changlong. Sekarang dia setuju, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Tentang Tuanku Yao Guang, apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu lakukan? Lin Yun bertanya dengan sedikit harapan. Xiao Chen tersenyum, lalu menatap Lin Yun dan berkata, kamu sebenarnya punya jawabannya di hatimu, kan? Setelah mendengar ini, Lin Yun tidak berkata apa-apa lagi, seperti yang diharapkan. Leluhur ilahi Qinglong menyembunyikan latar belakang, sekarang dia bahkan tidak bisa datang ke Kunlun, jadi bagaimana dia bisa membantu Yao Guang? Tapi aku yakin dia akan selamat dari bencana ini. Xiao Chen berkata dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan penuh tekad. Lin Yunqi bertanya, mengapa? Karena aku melihat obsesi dan cahaya di matamu. Kamu bisa melakukannya, kan? Xiao Chen berbicara, lalu berdiri dan berkata, sudah waktunya aku pergi. Jejak pikiran yang tersisa ini tidak dapat menopangku lama-lama. Lin Yun segera berdiri dan berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen berkata dengan ragu. Lin Yun menyipitkan matanya dan tersenyum, kita adalah teman dekat di kehidupan sebelumnya, kan? Tentu saja, orang kepercayaan terbaik adalah Chu Chaoyun, Xiao Chen menegaskan. Lin Yun tersenyum dan berkata, karena kita adalah teman dekat, saya tidak akan bersikap sopan. Bagaimanapun, Anda adalah orang kuat di alam leluhur. Ini, Anda pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu tidak bisa dibenarkan, Saudara Chen. Candaan. Lin Yun pasti tidak bisa membiarkan pihak lain pergi seperti ini, wol yang harus dikumpulkan pasti tidak berkurang. Sama seperti pencuri kucing kecil yang tidak mencuri apapun, Lin Yun sama sekali tidak sopan saat mengambil wol. Terlebih lagi, dia masih merupakan orang kuat di alam leluhur. Xiao Chen tertegun, lalu menatap Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum main-main, jika itu Chu Chaoyun, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, tetapi kamu juga mengatakan bahwa tidak ada dua bunga yang sama di dunia. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Aku hanya bisa mengajarimu beberapa keterampilan dan rahasia, tapi tidak boleh terlalu maju. Lin Yun tersenyum dan berkata, saudaraku, kami tidak menginginkan ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Xiao Chen bertanya dengan aneh, aku benar-benar tidak bisa memberimu secercah penyesalan ini. Senyuman di wajah Lin Yun semakin kuat dan dia berkata, saudaraku,
lihatlah Qinglong Sending di Gunung Tandus hari itu. Kamu bisa memikirkan cara untuk meminjamkannya kepadaku untuk bersenang-senang. Orang baik. Xiao Chen langsung memanggilnya, orang baik, dan dia menyesal datang ke sini sekarang. Apakah kamu tidak malu, saudaraku? Lin Yun berkedip dan tersenyum tanpa bahaya. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, jangan panggil aku saudara, kamu adalah saudaraku, kamu adalah saudara kandungku. Terima kasih, saudaraku, kamu baik sekali. Lin Yun segera tersenyum dan berkata, terlepas dari apakah Xiao Chen setuju atau tidak, dia menyetujuinya terlebih dahulu. Xiao Chen berkata tanpa daya, barang yang saya kirimkan benar-benar tidak akan pernah kembali. Bagaimana kalau kita menukarnya dengan yang lain? Siapa sangka Lin Yun tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkanmu, saudara. Tapi melihat senyuman di wajah Lin Yun, Xiao Chen segera menyadari bahwa menyetujuinya dengan gembira mungkin merupakan jebakan lain. Lebih baik tidak mengubahnya, gunakan saja kuali naga azure ilahi. Xiao Chen segera berubah pikiran. Dia memberi Lin Yun teknik rahasia untuk memanipulasi kuali naga azure ilahi. Lin Yun kebetulan memiliki tulang ilahi naga biru, jadi tidak sulit sama sekali untuk mempelajarinya. Lin Yun sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, datanglah lagi lain kali. Anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri. Dia tidak peduli sama sekali sekarang, ini adalah ruang kesadarannya, dan dia menyambut leluhur para dewa untuk berkunjung kapan saja. Mulut Xiao Chen bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit. Wall-nya agak terlalu besar, jadi saya harus mengurusnya sebentar. Bab 2338 berhasil mengatasi kesengsaraan. Wow! Saat Xiao Chen pergi, semua anggur bunga persik dan pemandangan indah di ruang sadar ini menghilang. Ruangan menjadi kacau dan kabur lagi, hanya gambar api Tai Chi Yin dan Yang yang masih melayang di tengah ruang ini. Datang seperti air mengalir dan berlalu seperti angin. Leluhur naga azure ilahi datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Lin Yun berhenti di tempatnya sejenak, seolah-olah dia sedang bermimpi, seolah-olah semuanya barusan adalah mimpi. Saudara Yun, saudara Chen. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa. Pendiri zaman naga, dia sebenarnya memanggilnya saudara laki-laki, dan bahkan memanggilnya saudara Chen tanpa rasa malu. Sepertinya ada yang salah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan tulang naga azure ilahi untuk berkembang bersama dengan pola dewa. Dia mengaktifkan jalan besar reinkarnasi lagi, dan kemudian menyilangkan tangannya untuk berubah. Desir, desir, desir. 10 jarinya berubah seperti angin, dan dengan setiap perubahan ada sajak Tao yang mengalir, melepaskan gelombang demi gelombang cahaya. Saat tangannya berhenti, sebuah tanda kuno mengembun di antara keduanya. Berdengung. Ketika tanda itu terbentuk, suara dengung kuali raksasa terdengar di telinga, dan kekuatan suci naga hijau meledak dari tubuhnya. Terutama matanya, saat ini, berubah menjadi warna merah emas yang aneh, tampak mulia, khusyuk, dan sangat agung. Segel ilahi naga hijau. Lin Yun membuka mulutnya, itu benar. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan membubarkan segel naga azure ilahi, dan wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Kami punya metodenya, tapi kami masih harus mencari peluang yang cocok. Bagaimanapun, kuali naga azure ilahi masih menjadi harta paling berharga di Tianmen. Lin Yun bergumam, lalu matanya tertuju pada diagram api Tai Chi Yin dan Yang. Menurut leluhur ilahi Qinglong, jika Anda mempraktikkan teknik rahasia ini hingga tingkat lanjut, Anda dapat menguasai Tao Tai Chi. Jika dia benar-benar bisa menguasai Tai Chi Dao, maka Lin Yun akan memiliki 2 Dao abadi pada saat yang bersamaan. Lin Yun bergumam, ini benar-benar gila. Mari kita selesaikan kesengsaraan ini dulu. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan dia mundur dari ruang kesadaran ini, lalu membuka matanya dan kembali ke dunia rahasia kecil kota Tianhuang. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan slip batu giok emas yang menempel di telapak tangannya, kali ini Lin Yun mulai menghitung hasil panennya. Ada 23 buah sumber api, 18 pil penciptaan naga ilahi, dan 1 pil dewa naga tertinggi. Buah asal api mengandung Hongmeng Qi yang agung dan luas, yang jelas digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi orang suci tingkat ke-7. Adapun pil keberuntungan Shenlong, Lin Yun benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Namun kata, penciptaan, sering dikaitkan dengan seni bela diri atau Taoisme, yang mungkin meningkatkan aturan Tao suci atau keterampilan seni bela diri. Yang terakhir, pil dewa naga tertinggi, yang jelas sangat luar biasa, benar-benar bingung dan tidak tahu untuk apa pil itu. Menilai dari ekspresi kaget di wajah para pengawal Aragami di awal, nilai benda ini mungkin sangat tinggi.
Tanyakan pada Yang Mulia Xuan Kong kapan-kapan, dia pasti akan tahu. Setelah menghitungnya, Lin Yun langsung mulai mengatasi kesengsaraan. Kemampuan orang suci tingkat 7 untuk mengatasi kesengsaraan tidak bergantung pada ramuan emas tingkat lanjut, tetapi terutama pada keberanian. Karena bencana besar angin dan api, jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Level ini tidak bisa dicapai dengan mengandalkan kultivasi, Anda harus bertahan. Ayo. Mata Lin Yun bersinar dengan tekad, dan dia segera menutup matanya dan menuangkan energi sucinya ke dalam ramuan emas terus-menerus. Dengan suntikan Sein Yuan, ramuan emas mulai bersinar. 2 jam kemudian, semua Sein Yuan disuntikkan ke dalam ramuan emas, dan cahaya keemasan memancar dari tubuh, membuat tubuh Lin Yun transparan. Kerangkanya terlihat dari luar, kulitnya bersinar dengan cahaya giok, dan darahnya memancarkan aura suci. Berikutnya adalah langkah terakhir. Dao reinkarnasi, Dao Changlong, Dao pedang tertinggi, dan berbagai aturan jalan suci semuanya disuntikkan ke dalamnya. Ketika aturan Yuan Suci dan Dao Suci bergabung menjadi ramuan emas, bencana besar angin dan api dimulai. Yang pertama adalah bencana kebakaran. Api ini bukanlah api surgawi, bukan juga api ilahi di dunia, melainkan semacam api yin yang aneh. Nyala api muncul dari titik Yongkuan, yaitu telapak kaki. Itu mulai terbakar dari titik akupuntur ini, dan kemudian menyebar ke atas sedikit demi sedikit, menyebabkan Lin Yun merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Saat api menyala, selain rasa sakit, Lin Yun juga dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya menurun. Api yin menyerbu ke Zimanshan, dan dengan ledakan, ruang terbuka Zimanshan segera memenuhi area tersebut. Semua Sein Yuan yang tersisa tersulut. Untungnya, sebagian besar Sein Yuan telah diresapi dengan ramuan emas, jika tidak, api akan membakar Lin Yun menjadi abu di tempat. Api yin memenuhi Zifu, mengelilingi ramuan emas, dan kemudian membakar organ dalam. Ledakan. Tidak lama kemudian, organ dalamnya terbakar menjadi abu, Lin Yun merasakan sakit yang tak tertahankan dan keinginannya hampir runtuh di tempat. Dia sekarang mengerti mengapa bencana angin dan kebakaran ini begitu mengerikan, dan dia tidak bisa berhenti bahkan jika dia menginginkannya. Jika tidak hati-hati, Anda akan langsung terbakar menjadi abu. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan dibayangi seumur hidup, dan mereka tidak akan memiliki keberanian untuk selamat dari bencana tersebut. Pada akhirnya, api yin terus berlanjut, membakar seluruh daging dan darah, hanya menyisakan tulang. Proses ini berlangsung lama, dan keinginan Lin Yun selalu diambang kehancuran. Dia tidak tahu berapa lama sebelum api akhirnya berhenti menjalar. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, Feng Jie datang. Angin datang entah dari mana, melewati dantian, dan menembus 9 lubang. Kerangka yang tidak bisa dihancurkan dengan api yin justru menunjukkan tanda-tanda hancur di bawah angin mematikan ini. Tidak. Lin Yun terkejut dan hampir pingsan di tempat. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika tulang ilahi Qinglong dibakar, dia akan benar-benar dikutuk. Namun pada akhirnya, tulang ilahi Qinglong bertahan, yang membuatnya bernapas lega. Angin dan api berkumpul di Zimanshan, dan angin serta api mulai membakar ramuan emas. Dikatakan terbakar, tetapi sebenarnya sedang marah, setelah melewatinya, Anda akan mampu menahan musibah besar angin dan api. Pada saat ini, angin dan api berkumpul, terus-menerus membakar ramuan emas. Jika ramuan emas dipatahkan, kesengsaraan akan gagal, jika tidak maka akan berhasil. Aneh untuk dikatakan. Pada tingkat ini, pikiran Lin Yun sangat tenang, tidak peduli itu api yin yang menakutkan atau angin mematikan yang aneh. Ini sama sekali tidak membahayakan ramuan emas, tetapi membuat ramuan emas lebih stabil dan keras. Segera, Lin Yun menemukan alasannya, selain Yuan Suci, ramuan emasnya juga diberkati oleh Dao Abadi. Jalan lain bisa dihancurkan oleh angin dan api, tapi di bawah berkah jalan abadi, jalan itu tidak rusak sama sekali. Dengan kata lain, yang ada hanya kelebihan dan tidak ada kekurangan. Lin Yun menghela nafas lega, tapi dia tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya, dia dengan hati-hati mempertahankan proses penempaan ramuan emas dengan angin dan api. 7 hari berlalu seperti ini, dan angin serta api tiba-tiba menghilang. Tanpa menunggu tulang ilahi Qinglong mengerahkan kekuatannya, semua esensi suci dan aturan Dao Suci yang dituangkan ke dalam ramuan emas menyembur keluar. Astaga! Hampir seketika, kekuatan hidup yang agung menyembur keluar, dan organ dalam, anggota badan, dan tulang pulih dalam sekejap. Panggilan. Lin Yun menarik napas dan membuka matanya setelah sekian lama.
Perasaan ini cukup misterius, menghancurkan dan kemudian berdiri, menghancurkan masa lalu, dan kemudian membangun kembali tubuh fisik. Kekuatan yang melonjak memenuhi seluruh tubuh, dan Sein Yuan yang keluar dari ramuan emas menjadi lebih kental dan tebal, dengan benang emas ekstra terjerat di dalamnya. Lin Yun merasa sangat sakit, dia naik ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Ledakan. Kekuatan suci yang menakutkan melonjak, dan alam rahasia mulai bergetar dan bergoyang, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Tempat rahasianya adalah istana yang megah. Di tengah istana terdapat sebuah formasi. Ada banyak tablet batu giok yang mengambang di titik-titik formasi. Setiap tablet batu giok melambangkan dunia rahasia kecil. Berdengung. Salah satu token giok tiba-tiba bergetar, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Apa-apaan? Kedua diakon Tianmen yang bertanggung jawab untuk menjaga terkejut. Di antara mereka, diakon yang lebih tinggi mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu adalah tempat rahasia kecil di mana keindahan yang terkubur berada. Tablet batu giok memiliki simbol khusus, Lin Yun telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan kedua diakon ini telah mendengarnya. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Diakon kekar itu bertanya kepada diakon gemuk di sampingnya. Diakon gemuk itu melirik ke mulutnya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, apakah dia masih bisa menghancurkan dunia rahasia kecil ini? Dia mungkin selamat dari malapetaka. Ada banyak orang seperti ini, jadi tidak perlu membuat keributan. Dia adalah kecantikan yang terkubur, dan sekarang seluruh kota Tianhuang memuji namanya. 10.000 jenis penglihatan telah ditemukan di kuali naga Azure ilahi. Diakon kekar itu jelas mengagumi Lin Yun, dan bahkan memiliki perasaan dalam kata-katanya. Hormat. Jadi bagaimana jika kamu menguburkan pria tampan itu? Ada banyak orang bermunculan di Gunung Tianhuang akhir-akhir ini. Jadi atas desakan diakon gendut itu, diakon lainnya berhenti mengurusnya. Kalau dipikir-pikir, semua plakat giok ini dilukis oleh orang-orang besar, tapi tidak pernah ada masalah. Di dalam dunia rahasia, Lin Yun, yang sangat gembira, melihat ke dunia rahasia kecil yang reyot, sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum kecil. Kamu masih harus menahan diri. Lin Yun mendarat perlahan, merasa segar dan nyaman serta nyaman yang tak terlukiskan. Berubah dari 6 menjadi 7 hanya meningkatkan level kecil, tetapi bagi Lin Yun rasanya seolah-olah dia telah keluar dari penjara dan benar-benar berubah. Sekarang aku tahu kenapa aku bahkan tidak bisa menangkap telapak tangan murid dewa itu. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Di alam angin dan api, Sein Yuan tidak hanya menjadi lebih kental dan kuat, tetapi juga Hong Meng Qi tetap ada di dalamnya. Selain itu, energi dan kekuatan darah tubuh fisik adalah konsep yang sangat berbeda. Alam angin dan api begitu kuat. Bagaimana alam Xuan Huang bisa begitu menakutkan? Di mana orang suci surgawi? Lin Yun bergumam, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dikatakan bahwa 3 alam terakhir dari 9 alam dewa suci, masing-masing alam memiliki transformasi yang tak terbayangkan, dan sekarang tampaknya hal itu tidak benar sama sekali. Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Mari kita tingkatkan kultivasi kita dulu. Lin Yun merasakan perasaan mendesak di hatinya, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan ke-23 buah api. Mulailah mengonsumsi narkoba. Saya harap pil sumber api ini sekuat yang dikatakan. Mata Lin Yun tertuju pada pil sumber api, dan ekspresi antisipasi muncul di matanya. Sudah pasti sudah terlambat untuk mengandalkan waktu untuk mengejar tingkat kultivasi, jadi kita hanya bisa mengandalkan pil ini. Itu dibuat oleh leluhur Dewa Tianhuang sendiri, jadi itu seharusnya tidak buruk. Panggilan. Lin Yun membuka mulutnya dan menelannya tanpa berpikir. Ledakan. Saat pil ditelan, pupil Lin Yun tiba-tiba terbuka, dan pori-pori muncul di sekujur tubuhnya. Hu ho ho. Energi Hong Meng yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori, dan alam rahasia kecil langsung harum dan dipenuhi kabut tebal. Brengsek. Ekspresi Lin Yun berubah drastis, dan dia dengan cepat duduk bersila, menutup pori-pori di tubuhnya, dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil sumber api. Ledakan. Tapi begitu dia duduk, terdengar ledakan dan semburan api meledak di sekujur tubuhnya. Efek dari pil sumber api terlalu sombong. Berdengung. Lalu terdengar suara dao yang memancar dari tubuhnya, dan seluruh alam rahasia langsung dipenuhi dengan sajak dao. Luar biasa. Kali ini, Lin Yun tidak terkejut tapi senang. Satu pil sumber api sangat sombong, dia memiliki total 23, dan tingkat kultivasinya dapat secara langsung menantang Sein Lord Dacheng tingkat ke-7 tanpa masalah. Sangguan Jue, terima kasih banyak, hahaha. Lin Yun tertawa keras dan mulai memperbaikinya dengan hati-hati.
Bab 2339 kekuatannya melonjak. Alam rahasia kecil, 7 hari kemudian. Api di Lin Yun meledak dengan keras, dan dia berlari keluar seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong saat dia membuka matanya, cahaya meledak. Ledakan. Suara jalan besar keluar dari tubuhnya, dan seluruh dunia rahasia dipenuhi dengan gelombang suara, dan ruangan itu benar-benar beriak seperti gelombang air. Dalam 7 hari, ke-23 pil sumber api akhirnya disempurnakan. Lin Yun bangkit di langit dan meninju dari tanah. Ledakan. Kekosongan di depan meledak secara langsung, kekuatan menyebar, dan seluruh dunia rahasia bergetar hebat lagi. Senang. Lin Yun mendarat perlahan, merasa segar dan penuh kekuatan ledakan. Pikirannya bergerak sedikit, dan di lautan Saint Yuan yang terkumpul di Zimansion, garis-garis Hong Meng Qi muncul. Hong Meng Qi yang berenang itu sangat padat sehingga sekilas jumlahnya lebih dari 10.000. Mereka biasanya terintegrasi dengan Yuan Suci, tetapi jika mereka mau, mereka dapat dipisahkan dari Yuan Suci dan berkeliaran di seluruh tubuh. Hong Meng Qi ini sungguh ajaib. Lin Yun tampak berpikir dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia sekarang telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, dan dikalahkan oleh pil sumber api untuk mencapai Raja Suci Dacheng tingkat ke-7, dia akan mencapai puncak Dzogchen dalam satu langkah ke depan. Kultivasinya berkembang pesat, dan energi Hong Meng meroket. Lin Yun tidak tahu banyak tentang Hong Meng Qi orang lain, tapi Hong Meng Qi di tubuhnya sangat luar biasa. Saat dia ingin menyempurnakan Hong Meng Qi ini lagi, baik kode pedang penghancur dunia naga Phoenix maupun kode pedang Taixuan tidak dapat berhasil diringkas. Hong Meng Qi yang secara pribadi telah ditempa oleh leluhur ilahi Tian Huang tidak dapat melangkah lebih jauh. Lin Yun menarik kembali pikirannya dan hanya bisa menghubungkan penyebabnya dengan leluhur Tian Huang. Mari kita coba dulu kultivasi kita saat ini. Lin Yun mengalihkan pandangannya, berpikir sejenak, dan menggunakan tinju naga tertinggi di alam rahasia. Lebih baik bersikap rendah hati. Di luar, istana Tian Huang. Sial, itu bergerak lagi. Diakon kekar yang menjaga formasi luar angkasa mendongak dan melihat medali giok dalam formasi mulai bergetar lagi. Bahkan formasi ruang angkasa menjadi sedikit tidak stabil. Apa yang Playboy ini lakukan? Kata Diaken gemuk di sebelahnya tidak puas. Apakah kamu ingin memberitahunya? Diakon kekar itu mempertimbangkan. Biarkan dia pergi, bisakah dia benar-benar memecahkan plakat giok itu? Diakon gemuk itu tersenyum menghina dan tidak mau memperhatikan. Setelah beberapa latihan, Lin Yun berhenti dengan kepuasan, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saya hanya membutuhkan waktu 7 hari. Jika saya berada di alam Kunlun, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk berkultivasi dari tingkat ke-7 hingga Dacheng. Lin Yun tersenyum, warna aneh muncul di matanya. Saatnya mencoba pil penciptaan naga. Begitu dia mendengar bahwa pil penciptaan berhubungan dengan seni bela diri, Lin Yun merenung sejenak dan dengan cepat mendapatkan sebuah ide. Dia saat ini mengambil jurusan 2 kanon pedang naga Phoenix tingkat ke-9 dan kanon pedang Taixuan tingkat ke-7. Ada beberapa masalah dengan kode pedang Taixuan, tidak lengkap, dan sekte pedang dipotong oleh Yu Qingfeng di 2 puncak. Taixiao dan Xuan Xiao keduanya rusak, dan 2 keterampilan berikutnya tidak dapat dipraktikkan kecuali diselesaikan sendiri. Mari kita berlatih kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix terlebih dahulu. Mata Lin Yun bersinar terang, dan dia memutuskan untuk menyerang kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menunggu sampai pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang, lalu mengeluarkan pil penciptaan naga ilahi. Lin Yun duduk bersila, melipat tangannya untuk menutupi Shenlong Fortune Pill. Di rumah Zi, Yuan Suci yang besar dan tebal menumpuk seperti lautan, dan ramuan emas seukuran kepalan tangan bersinar terang di laut. Saat kode pedang penghancur dunia naga Phoenix beredar di Meridian, ki pedang naga Phoenix emas muncul dari laut Saint Yuan yang megah. Energi pedangnya cerah dan tajam, dan terdengar suara Jin Ge yang tajam. Dengan bantuan pil penciptaan Shenlong, kecepatan Lin Yun dalam mempraktikkan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix bisa dibilang gila, mencapai tingkat yang luar biasa. Ups! Semakin banyak energi pedang naga dan Phoenix bermunculan dari laut, dan ombak dahsyat menderu ke langit dan bumi, seperti ribuan pedang suci menerobos lautan. 1 jam kemudian, pil keberuntungan Shenlong yang ditutupi oleh telapak tangan Lin Yun menghilang. Sangat cepat. Lin Yun melihat telapak tangan Kung Fu, merasa sedikit tertekan. Kecepatan latihannya terlalu cepat, menyegarkan banget, tapi juga dikonsumsi terlalu cepat. Tidak, kenapa aku merasa sangat tidak enak? Bukankah ini milik Sangguan Jue? Hahaha. Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat memikirkan hal ini.
9 jam kemudian, di Laut Sein Yuan di Zimantian, jumlah naga dan pedang Phoenix Qi Lin Yun mencapai 100.000. Jumlah ini cukup menakutkan, energi pedang menyebar secara vertikal dan horizontal, dan cahaya ilahi sangat menyilaukan. Namun jumlahnya juga sudah mencapai batasnya, dan inilah saatnya untuk menerobos. Fusi. Lin Yun meminum dalam hatinya. 100.000 energi pedang naga dan Phoenix mulai menyatu satu sama lain, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan masing-masing mulai berputar. Sebentar lagi, prototipe Tianlong dan Phoenix ilahi lahir di kiri dan kanan. Lin Yun sangat sabar dan menyatu tanpa menjadi tidak sabar. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi tiba-tiba gelombang besar muncul di lautan luas tempat Yuan suci terkondensasi, dan naga langit dan Phoenix ilahi terbentuk sepenuhnya. Mereka terdiri dari energi pedang murni, tidak marah dan kuat, seolah-olah mereka benar-benar ada. Cahaya di matanya berkedip-kedip, seolah-olah hidup, cerah, dan hidup. Selesai. Ini adalah simbol kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix tingkat 10. Lin Yun membuka matanya dan menepuk jantungnya saat dia berdiri. Berdengung. Pemakaman bunga meledak dari hatinya, begitu Lin Yun mengulurkan tangannya, jari-jarinya dengan kuat menggenggam gagang pedang. Tianlong. Berdengung. Roh pedang Tianlong di Zimantian segera muncul di sepanjang lengan dan berubah menjadi bayangan naga yang melingkari tubuh pedang. Mata Lin Yun berkilat kebingungan. Saat roh pedang Tianlong benar-benar terjerat, nyala api samar menyala di pedang. Nyala api tersebut dipenuhi dengan kekuatan suci yang menakutkan, ganas dan mendominasi, dan sepertinya mampu membakar segalanya. Lin Yun melihatnya sekilas dan merasakan jantungnya bergetar, dan secara naluriah dia merasa sedikit takut. Api suci naga langit. Bagaimana rasanya? Jauh lebih kuat dari api suci matahari. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, nafas panas di pedang itu menakutkan. Dengan sedikit pemikiran di benaknya, Zhan Hua dengan ganas bergerak maju, dan 10 lampu pedang segera meledak dari pedangnya. Ledakan. Ukuran roh pedang berubah, dan api suci naga langit yang awalnya samar di pedang juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Lin Yun mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh api di pedangnya. Seng Yuan merasakan bahayanya dan melepaskannya berdasarkan naluri, mencoba melindungi tangan kiri Lin Yun. Cak. Tapi itu masih terlambat, Seng Yuan segera dibakar oleh api suci naga langit, dan kemudian seluruh telapak tangannya terbakar, hanya menyisakan kerangka yang telanjang. Aku pergi. Mulut Lin Yun meringkuk kesakitan, dan dia sangat terkejut, setelah api suci naga langit ini dilepaskan, apakah itu dapat menyakitiku? Untungnya, ia mundur cukup cepat, jika tidak, konsekuensinya akan sangat sulit diketahui. Pada saat yang mengejutkan ini, daging dan darah yang terbakar di telapak tangan secara bertahap pulih di bawah rangsangan tulang naga Azure ilahi. Phoenix ilahi. Lin Yun mengambil roh pedang Tianlong dan mengorbankan roh pedang Phoenix ilahi. Teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix ilahi melilit tubuh pedang, terbakar dengan api yang dingin dan aneh. Api Phoenix suci. Mata Lin Yun berbinar, dan dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah dipromosikan ke tingkat ke-10 dari kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix, kedua roh pedang besar ini tidak hanya meningkatkan ilmu pedangnya secara signifikan. Kedua roh pedang ini masing-masing dapat berubah menjadi api suci dengan atribut yang sangat berbeda, dan sungguh menakjubkan. Naga surgawi adalah Yang, Phoenix ilahi adalah Yin. Lin Yun bergumam pelan, lalu tiba-tiba berhenti dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Yin dan Yang. Api. Kebetulan sekali. Saya khawatir dengan diagram nyala api Tai Chi Yin dan Yang, dan saya tidak dapat menemukan nyala api yang sesuai untuk menyeimbangkannya. Lin Yun segera menyingkirkan pedang pemakaman bunga, mengeluarkan kembali slip giok emas, dan kemudian dengan cermat mengamati diagram api Tai Chi Yin dan Yang yang ditinggalkan oleh Xiao Chen. Kali ini dia mengamati dan memahami dengan cermat, dan selain gulungan gambar, dia mendapatkan lebih banyak informasi di benaknya. Setengah jam kemudian, Lin Yun melepas slip giok emas dengan ekspresi pengertian di wajahnya. Diagram api Tai Chi Yin dan Yang pada dasarnya adalah teknik rahasia. Teknik rahasia ini dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Jika Anda berlatih sampai tingkat tinggi, Anda dapat menguasai Tao Tai Chi. Tai Chi menghasilkan 2 yin menghasilkan 4 gambar menghasilkan bagua, dan bagua menghasilkan segala sesuatu. Ekspresi Lin Yun berubah saat dia membacakan informasi yang baru saja dia pelajari. Yang disebut 2 ritual adalah Yin dan Yang, dan metode kultivasi yang sesuai adalah mengubah api suci naga surgawi dan api suci Phoenix ilahi menjadi 2 ritual Tai Chi.
Lin Yun memegang slip giok emas dan berjalan perlahan di alam rahasia, tidak terburu-buru untuk mencobanya. Ekspresinya berubah. Dia bermeditasi sebentar, mengerutkan kening sebentar, dan bersantai sejenak. Dia jelas memahami misteri di slip batu giok. Setelah setengah batang dupa, Lin Yun tiba-tiba berhenti dan berkata, mungkin itu. Tangannya berubah, dan dalam sekejap dia mengembunkan segel Tai Chi Yin Yang, dan saat berikutnya dua roh pedang keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Di bawah kendali Lin Yun, dua roh pedang Tianlong dan Shen Huang saling mengejar di depannya. Ups. Lin Yun dengan hati-hati mengontrol lintasan pengejaran mereka, awalnya agak tidak teratur, tapi segera menjadi lintasan melingkar yang sempurna. Kondensasi. Lin Yun melepaskan tangannya dan berteriak pelan, dan kedua roh pedang itu terbakar pada saat yang sama, masing-masing meledak dengan api yang terang. Namun sesaat, semburan api tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah pesawat, seolah-olah semuanya terkandung dalam gambar transparan. Lin Yun melepas segel tangannya dan mundur beberapa langkah. Api di lukisan itu masih perlahan mengejarnya. Mereka sangat bertolak belakang, dan semuanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi pada saat ini mereka menjaga keseimbangan. Aku sangat jenius. Sudut mulut Lin Yun sedikit terangkat, dan alisnya terangkat tanpa sadar, wajahnya yang tampan dan tampan menampakkan senyuman cerah dan cerah. Jika Anda tidak mencoba, Anda akan berhasil, sekali Anda mencoba, Anda akan langsung berhasil. Jika leluhur naga Azure ilahi ada di sini, dia juga akan terkejut dengan bakat Lin Yun. Masih ada 4 gambar, 8 trigram, dan semuanya tertinggal. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Lin Yun dengan santai melambaikan tangannya, menyebarkan diagram api Tai Chi Yin dan Yang, dan mengambil kedua roh pedang itu kembali ke tubuhnya. Teknik klon naga dan Phoenix. Saat roh pedang memasuki tubuhnya, Lin Yun berbalik dan membelah tubuhnya menjadi dua, memegang pedang suci di masing-masing tangannya. Tianlong. Phoenix ilahi. Pemakaman bunga di tangan kedua klon masing-masing meledak dengan cahaya pedang sepanjang 10 kaki, dan api dengan atribut berbeda menyala di atasnya. Klon-klon itu melesat pergi dan masing-masing menembakkan pedang ke pihak lain. Bang! Kedua pedang suci itu bertabrakan dengan sengit, dan cahaya api menerangi dunia rahasia ini dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Rambut panjang Lin Yun menari-nari dengan liar, dia mendongak dan melihat bahwa kultivator pedang lainnya tampan dan tampan, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seputih giok, dan fitur wajah tanpa cacat. Pria yang tampan. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, setelah selesai berbicara, dia menyadari, bukankah ini aku? Hahaha. Kedua klon itu tertawa pada saat yang sama, berbalik lagi, bayangannya tumpang tindih, dan klon tersebut bergabung. Lin Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, kekuatan yang dia tingkatkan selama retret ini melampaui ekspektasinya. Sekarang dia masih memiliki pil Dewa Naga tertinggi di tangannya, Lin Yun berencana menunggu sampai dia melihat Tuan Xuan Kong sebelum membicarakannya. Cobalah astrologi tertinggiku. Lin Yun tersenyum dan siap mencoba kartu asnya yang lain. Di luar, di istana Tian Huang. Diakon kekar melihat ke plakat giok yang terus bergetar dengan ekspresi serius, dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Plakat batu giok untuk menguburkan pemuda tampan itu terus bergetar, membuat keduanya gelisah. Tidak ada habisnya, bukan? Apakah kamu benar-benar ingin meledakkan tempat rahasia kecil ini? Diakon gemuk itu memiliki temperamen yang buruk dan tidak tahan lagi, kemarahan muncul di wajahnya, dan dia berencana untuk memperingatkan Lin Yun. Tapi dia baru saja berdiri dan sebelum dia bisa mengambil langkah maju, token giok yang bergetar meledak dengan keras. Diakon gemuk dan diakon kekar sama-sama terkejut, dengan tatapan sangat terkejut di mata mereka, dan mereka tercengang di tempat. Brengsek. Setelah terbangun dari keterkejutannya, keduanya mengutuk serempak dan terbang kembali seperti kilat sebelum fluktuasi ruang melanda. Bab 2340 itu dia. Tablet giok itu meledak, melambangkan penghancuran dunia rahasia kecil. Kedua diaken Tianmen hanya berada di puncak guru suci, dan masih jauh dari Sage Agung. Meski akibat dari fragmentasi ruang saat ini tidak akan merugikan keduanya secara serius, namun jika benar-benar terkena dampaknya pasti tidak akan mudah. Keduanya berseru, mundur seperti kilat, dan saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Dalam formasi ruang di tengah aula, dampaknya melonjak, badai menumpuk, dan terlihat sangat kacau dari luar. Diakon kekar itu menghela nafas dan berkata, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu harus pergi dan melihat, atau setidaknya berbicara dengan keindahan yang terkubur.
Dia adalah pendekar pedang yang telah menemukan 10.000 jenis penglihatan, dan beberapa pengawal Aragami semua orang terkejut. Diakon gemuk itu melirik ke mulutnya, ekspresinya sedikit jelek. Ketika badai sedikit mereda, keduanya melihat dan masing-masing menghela nafas lega. Formasinya relatif stabil dan node lain tidak terpengaruh. Hanya ada satu sosok lagi yang muncul di tengah formasi. Pria itu tampak bingung dan memiliki keraguan di matanya. Apa-apaan ini? Bukankah aku berada di dunia rahasia kecil? Lin Yun sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingat bahwa dia telah mengorbankan bintang tertinggi, dan 8 kejahatan kuno muncul entah dari mana, masing-masing memancarkan kekerasan yang luar biasa. Ketika 9 gulungan dari atas ke bawah disatukan, sebelum bayangan pedang yang mengubur langit terungkap, alam rahasia sepertinya tidak dapat bertahan. Apa-apaan ini? Kamu sendiri melakukan hal-hal baik dan kamu tidak menyadarinya. Diakon gemuk itu berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi muram. Ekspresi diaken kekar itu jauh lebih lembut. Dia memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, formasi ruang ini diciptakan oleh Kaisar. Ada terlalu banyak alam rahasia kecil, yang membuat ruang tidak stabil. Anda seharusnya secara tidak sengaja menghancurkan ruang kecil ini. Dunia rahasia. Lin Yun terbangun dengan kaget dan berkata dengan rendah hati, saya ingin tahu apa yang Anda sebut kedua diaken itu. Lin Yun, yang tidak mengerti situasinya saat ini, berencana untuk menyerah sebentar, jadi nadanya cukup hormat. Namaku Yeling Xian, dan ini Yang Mulia Kuntong. Diakon kekar itu cukup ramah kepada Lin Yun dan memperkenalkannya kepada Lin Yun dengan senyuman di wajahnya. Lin Yun, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Diakon gemuk, yang dikenal sebagai orang suci Kuntong, memandang Lin Yun dengan ekspresi tidak ramah, dan berkata dengan dingin, saya kira pusat perhatian saya selama periode ini berangsur-angsur berlalu, jadi saya ingin membuat keributan tentang formasi ruang angkasa kita. Lin Yun terkejut sesaat dan berkata dengan rasa ingin tahu, Sage Kuntong, Lin tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Saat dia berbicara, sikapnya menjadi lebih dingin. Apakah aku salah? Holy Lord Kuntong berkata dengan dingin, nak, kamu memecahkan plakat giok itu. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan pada kami? Hahaha, Yang Mulia Kuntong, tenanglah, saya akan menangani masalah ini, saya akan menanganinya. Sein Yelingxian yang kekar buru-buru datang untuk merapikan segalanya, berjalan ke depan, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita menguburkan anak laki-laki cantik itu dan mengobrol di lantai atas? Dia sangat sopan dan menghormati Lin Yun selama percakapannya. Lin Yun berpikir sejenak dan mengangguk. Keduanya sampai di sebuah ruangan elegan di lantai 2 istana. Maaf, Lin jelas bukan niat untuk memecahkan plakat giok itu, Lin Yundao berkata, jika kita benar-benar ingin memberi kompensasi. Yelingxian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini masalah kecil. Yang Mulia Xuan Kong sangat tertarik pada Tuan Lin. Ini masalah yang sangat kecil, tidak perlu khawatir. Pelayan. Lin Yun berkata dengan ragu. Yelingxian tersenyum dan berkata, selama retret Tuan Lin, banyak orang kejam datang ke Gunung Tianhuang, seperti Kepala Tanah Suci Abadi, Kepala Keluarga Darah Ilahi, beberapa pemimpin dalam daftar naga yang digulingkan, dan beberapa dari makhluk prasejarah. Orang asing yang berdarah. Mereka sangat kuat. Selusin atau bahkan 20 lampu emas bermekaran di tingkat pertama. Dapat dikatakan bahwa mereka menarik perhatian semua orang dan menjadi pusat perhatian. Yang Mulia Kuntong merasa semakin sedikit orang yang membicarakan tentang mengubur Playboy akhir-akhir ini, jadi Anda ingin mewujudkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Lin Yun merasa tercengang dan bertanya, menurutmu mengapa saya orang yang membosankan? Yelingxian tersenyum dan berkata, itu tidak membosankan, bayangan pohon yang terkenal, jika kamu ingin menarik perhatian di dunia ini, kamu harus melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu tidak diperhatikan oleh Tianmen, kamu masih dapat membicarakannya setelahnya kamu keluar. Bagaimanapun, kita semua adalah orang-orang berbakat, dan tidak ada seorang pun yang ingin tertinggal dari orang lain. Sampai batas tertentu, reputasi juga merupakan semacam keberuntungan. Semakin banyak orang membaca nama Anda, semakin kuat keberuntungan Anda. Mata Lin Yun sedikit menyipit, dan hatinya tenggelam saat dia berkata, apakah ada hal lain yang terjadi? Yelingxian tersenyum dan berkata, teori keberuntungan Qi selalu misterius, tetapi Anda dan saya tahu bahwa keberuntungan Qi pasti ada, dan ada banyak metode untuk mengembangkan Qi. Lin Yun bijaksana, dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Apakah teman-temanku tidak keluar? Lin Yun bertanya. Ini akan memakan waktu. Penilaian tingkat ketiga akan dilakukan 10 hari lagi.
Jangan khawatir, mereka akan dipaksa keluar saat itu. Waktunya tidak akan terlewatkan. Itu bagus. Lin Yun dan Ye Lingxian mengobrol sangat menarik. Selain urusan Gunung Tianhuang, mereka juga membicarakan tentang alam sage alam Xuan Huang dan sage surgawi. Di samping itu, Ye Lingxian juga memberitahu Lin Yun bahwa beberapa orang melampaui dia di level pertama, tetapi semuanya terjebak di level kedua tanpa kecuali. Ada beberapa monster dengan reputasi hebat yang bahkan telah memecahkan rekor Tianmen, tetapi mereka tidak dapat melewati ambang batas 1000. Banyak orang yang cukup penasaran bagaimana dia menemukan 10.000 penglihatan. Banyak orang mengira dia berhasil karena curang, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan 10.000 penglihatan itu. Biarkan mereka bicara, aku tidak peduli. Lin Yun tersenyum dan tidak peduli. Oke. Lagi pula, kamu pasti tidak akan bisa pergi ke tempat rahasia kecil itu, jadi bermeditasi saja di sini. Yeling menjelaskannya terlebih dahulu dan tidak bertanya lagi, masalah itu dianggap sudah berlalu. Lin Yun masih belum sadar, setelah selamat dari bencana besar angin dan api, kekuatan mengubur bintang menjadi lebih kuat. Sayangnya, tidak ada tempat baginya untuk mencoba kemampuannya. Retret ini merupakan panen besar, tidak hanya berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi tingkat budidayanya mencapai tingkat ke-7 dari Raja Suci Dacheng. Dia juga menerobos kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix ke tingkat ke-10, menguasai roh pedang naga langit dan Phoenix ilahi, dan memiliki 2 api suci yang berbeda. Yang paling penting adalah dia bahkan telah mengembangkan prototipe diagram api Tai Chi Yin dan Yang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah niat pedang masih belum bisa benar-benar menembus niat pedang Hao Yang. Sepertinya tidak ada peluang. Lin Yun menggumamkan beberapa kata. 10 hari kemudian, semua orang berkumpul. Selamat. Saat Ao Jue dan Xiong Tian melihat Lin Yun, mereka segera menyadari bahwa dia telah berhasil mengatasi kesengsaraan dan mencapai ranah Raja Suci tingkat ke-7. Apakah kamu juga mendapat terobosan? Mata Lin Yun tertuju pada Ji Zixi, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa pihak lain tampaknya selamat dari badai. Hehe, beruntung, ucap Ji Zixi sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa seseorang menghancurkan dunia rahasia kecil. Katakan sejujurnya, apa yang Anda lakukan? Ao Jue berkedip dan menatap Lin Yun dengan ekspresi agak geli. Lin Jiangxian berkata dengan tenang, itu mungkin rusak setelah kesengsaraan. Alam rahasia kecil ini sendiri tidak stabil. Dia melihat Lin Yun memiliki rahasia lain dan dengan santai menjelaskannya kepadanya, Lin Yun sangat senang sehingga dia tidak banyak bicara. Di pagi hari, matahari bersinar. Di kota Tianhuang, banyak sekali sosok yang melonjak menuju Gunung Tianhuang. Ada banyak rumor tentang penilaian putaran terakhir, kecuali orang-orang kejam yang datang baru-baru ini. Ada juga beberapa monster tertinggi yang diundang langsung ke level ketiga. Mereka sangat kuat dan langsung dikecualikan dari 2 penilaian pertama, dan hanya harus berpartisipasi dalam penilaian putaran terakhir. Setelah Anda lulus penilaian, Anda dapat pergi ke Tianmen untuk berpartisipasi dalam pesta Tianhuang dan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan leluhur ilahi Tianhuang yang legendaris. Tidak ada keraguan bahwa penilaian tingkat ketiga ini akan menjadi peristiwa besar, dengan banyak jenius dan monster dari 3.000 dunia. Lin Yun dan yang lainnya menghabiskan setengah jam untuk tiba di kaki Gunung Tianhuang. Begitu banyak orang. Ketika saya tiba, saya menyadari bahwa semua sosok itu adalah biksu. Tingkat ketiga dinilai di puncak gunung. Hari ini Anda tidak bisa mendaki Gunung Tandus dalam satu tarikan napas, jadi Anda harus menaiki tangga, sehingga terlihat sangat ramai. Ini benar-benar berlebihan. Ada lebih banyak orang dari sebelumnya. Xiong Tiannan menghela nafas. Ao Jue berkata dengan tenang, kami telah mengasingkan diri begitu lama, dan hampir semua orang yang datang dari Gunung Tianhuang telah datang. Pasti ada lebih banyak orang dari sebelumnya, dan ada juga banyak orang yang ditakdirkan untuk tersingkir, semuanya di antaranya ada di sini untuk menonton kesenangan itu. Pengalaman alam Tianhuang akan segera berakhir. Setiap orang yang datang ke sini pasti ingin tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam pesta Tianhuang pada akhirnya. Tianmen tidak menghentikan ini, dia terus melakukan apa yang dia inginkan. Lin Yun mengikuti arus orang dan berjalan ke penilaian tingkat 2. Dia meliriknya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Di mana kuali naga Azure ilahi? Lin Yun sangat terkejut. Langit di atas dojo dipenuhi darah dan dia tidak melihat tripod dewa sebelumnya. Dia sedikit kecewa. Dia tidak akan mengambil kembali kuali naga Azure ilahi, kan? Bukankah segel dewa naga hijau yang baru saja kamu pelajari akan sia-sia? Ini adalah wall yang akhirnya dipanen dari leluhur naga Azure ilahi.
Haha, ayo kita taruh di puncak gunung. Tes kedua sudah selesai, kenapa ditaruh di sini? Seseorang di sebelahnya mengatakan sesuatu sambil tersenyum, yang menghilangkan kekhawatiran Lin Yun. Penilaian pandangan ketiga berada di puncak gunung Tianhuang. Sebuah platform besar dibangun di puncak gunung, yang sangat luas dan megah, dengan banyak kuil berdiri di atasnya. Di luar gunung, di atas lautan awan, ada beberapa loteng berdiri, dan sepertinya tamu-tamu terhormat akan datang. Di tengahnya, ada platform Tao yang sangat luas. Ada pilar-pilar batu putih kuno yang tersebar di peron, tanah ditutupi dengan batu biru tebal, dan cahaya suci yang redup menembus tanah. Jelas sekali, ada formasi spiritual kuno di bawah platform Tao. Ketika Lin Yun dan yang lainnya tiba, ribuan orang telah berkumpul di sini, semuanya monster yang telah melewati 2 level sebelumnya. Sedangkan bagi para beku yang belum melewati level tersebut, mereka hanya dapat berdiri di pinggiran, atau jatuh ke dalam paviliun di atas lautan awan. Dari lebih dari 100.000 orang yang pertama kali datang ke alam Tianhuang, mereka tersingkir selangkah demi selangkah, dan sekarang hanya tersisa beberapa ribu orang. Kemudian 10 orang dipilih dari ribuan orang ini, dan hanya 10 orang ini yang dapat berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi. Bisa dikatakan ada ombak besar yang menyaring pasir, dan lapisan penyaringan. Orang-orang dari kuil Jueying ada di sini. Pada saat ini, Ao Jue, yang berada di samping Lin Yun, tiba-tiba berbicara. Sekelompok besar orang dari kuil Jueying datang untuk membunuh mereka, dan Lin Yun melihat sekilas teman lamanya Sangguan Jue. Hanya saja kali ini Sangguan sama sekali bukan protagonisnya, selain dia ada orang-orang yang luar biasa dan menawan. Orang itu tidak lain adalah Guru Tiansu, kepala guru kuil Jueying. Dia datang setelah Lin Yun dan yang lainnya turun gunung. Dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Di tingkat pertama, 18 lampu emas mekar dan dia mendapat 9 pil sumber api. Level kedua bahkan memecahkan rekor Sangguan Jue, secara langsung menemukan 900 jenis fenomena aneh, menarik perhatian banyak pengawal Huang Shen. Lin Yun melihat ke arah orang ini, dan hari itu Master Buku melirik Lin Yun. Itu dia, kata Sangguan Jue di telinga Tuan Tiansu.